dalam perkembangannya memang di pasal-pasal itu tidak memberikan pembatasan yang mana hoax, yang mana fake news, yang bagaimana disebut fake news, yang mana hoax, yang mana dengan ujaran kebencian. Ada peluang di pasal-pasal itu yang karet itu membuat penegak hukum menjadi lebih leluasa untuk melakukan penafsiran terhadap persoalan-persoalan tadi. Terkait beberapa kebijakan menyangkut masker, rapid itu menurut saya itu bagian dari bahasa masyarakat juga yang disampaikan oleh Jering. Ini kenapa? Pasal-pasal mana saja sih yang harus dilakukan perubahan? Yaitu 26, 27, 28, 29. Terkait dengan korban yang sudah menjadi korban Undang-Undang ITE ini, di Bali juga mungkin sudah ada nih korban. Salah satu kasus yang baru-baru dan masih ramai diperbincangkan ini kasusnya Jering yang memberi kritis terhadap kebijakan pemerintah, Pak. Seperti apa sih melihat ini, Pak? Ya, seharusnya menurut saya pribadi analisa saya, kalau itu merupakan kebijakan kepada negara, dalam hal ini misalnya lembaga ID yang dimaksud dengan saya pikir tidak harus, apalagi di pusat sudah menyatakan tidak haruslah seperti itu dihukumannya, karena kita memandang ini kan kritisi. Malah kita berpikir bukan metodenya ya, bahwa metodenya dia mungkin cara mengumpat, saya bilang itu kan bagian dari karakter orang dan mesin, tapi substansi yang harus diambil adalah mengkritisi kebijakan terkait apa? Terkait beberapa kebijakan menyangkut masker, rapid itu menurut saya itu bagian dari bahasa masyarakat juga yang disampaikan oleh Jering. Ini kenapa? Contoh sekarang kenapa rapid atau antigen di Denpasar di Bianya berbeda harga? Kenapa misalnya di situ 900 ada yang 1 juta dan sebagainya? Terus nanti misalnya kenapa harus komersialisasi beberapa misalnya termasuk saya dengan tanda kutip benar apa tidak di rumah sakit, seolah-olah bahasanya di media dikopitkan seperti itu. Ini kan harus ada penjelasan-penjelasan. Maka kemarin kita diskusi juga di tempat yang lain, harus ada semacam informasi satu arah dari pemerintah maupun rumah sakit berkaitan dengan hal itu. Walaupun kita yakin Bapak Ibu dokter, para medis luar biasa ya, kita harus hargai perjuangan mereka yang luar biasa itu, tetapi harus juga tetap ada orang-orang humas, kalau kita bilang humas yang harus tetap memberikan penjelasan-penjelasan, informasi-informasi terkait yang ada di rumah sakit. Kenapa, apa betul, berapa COVID-nya, apa betul si ini COVID dan sebagainya, sampai di rumah ribut dan sebagainya, banyak terjadi di masyarakat. Itu karena informasinya simpang siur. Itulah perlu humas yang memberikan penjelasan-penjelasan, termasuk sekarang mau vaksin gitu misalnya. Bagaimana nih dengan vaksin ini? Apakah memang sudah untuk semua, sudah betul-betul dipergunakan untuk masyarakat dan vaksin ini betul-betul secara kualitasnya bagus dan sebagainya, kan itu juga perlu. Di Facebook banyak nanya itu. Dan harus sebenarnya ketika banyak nanya tidak harus dijawab di Facebook. Pemerintah harus memberikan informasi itu melalui media elektronik, misalnya melalui web-web yang resmi, untuk menjawab persoalan-persoalan yang ditanyakan oleh masyarakat, biar tidak masyarakat makin bias terhadap informasi itu. Jadi dari apa yang disampaikan Pak Lanang Niki kan, bahwa SE Kapolri ini seharusnya tidak, substansinya tidak harus harusnya itu dimasukkan dalam revisi nanti Undang-Undang ITE. Seberapa pentingkah Pak revisi Undang-Undang ITE ini dilakukan? Ya, selama pasal 26, 27, 28 itu tidak ada interpretasi yang jelas berkaitan dengan kebebasan berekspresi, semua bisa diambil. Ujaran kebencian yang tidak sara pun tetap bisa diambil. Kepada siapapun dia tetap bisa diambil. Itu saya pikir harus ada pembatasan. Karena sekali lagi lahirnya Undang-Undang ITE ini kan sebenarnya di dunia bisnis dan perdata. Dia berkembang menjadi pidana dan itu harus didiskusikan secara baik, terutama dosen-dosen, guru-guru besar saya di bidang pidana, termasuk juga teman-teman di penegakan hukum. Apa betul seperti itu maksudnya? Dan kalau itu betul maksudnya, saya pikir ini jadi persoalan. Karena saya yakin dari guru-guru besar pidana tidak seperti itu maksudnya. Jadi perluasan
beberapa pasal menjadi cybercrime yang menyentuh pada persoalan-persoalan yang hakiki, kebebasan berekspresi, kebebasan menyatakan pendapat di muka umum maupun di media massa dan di media sosial, menurut saya harus tetap dilindungi. Dan itu menjadi kunci poin. Jangan sampai undang-undang ITE itu maksudnya sampai ke situ. Tetapi kalau ada yang berekspresi tidak bertanggung jawab, apalagi masuk ke urusan pribadi, ya itu silakan. Inilah yang harus dibatasi. Jangan sampai juga gara-gara pembatasan itu dia penegak hukum mengambil kesewenang-wenangan terhadap siapapun yang berekspresi, gitu maksudnya. Ini bolak-balik ini. Ekspresi harus diberikan. Yang tidak bertanggung jawab harus diproses atau dihukum sesuai dengan ininya. Tetapi di sisi lain dengan kewenangan memprosesnya, jangan juga yang berekspresi yang jujur dan baik dan memberikan kritisi yang wajar terhadap kebijakan publik juga diambil, kan itu persoalannya. Oke, baik. Ini kan berarti harus ada pemahaman dari penegak hukum itu sendiri, Pak. Memahami yang mana kasus yang harus ditindak dengan dijerat dengan Undang-Undang ITE itu sendiri. Jadi SEK Polri dijelaskan itu. Yang mana yang bisa diproses dan tidak diproses. Yang masih perlu diedukasi, perlu diberikan pendalaman, perlu diberikan pemahaman, itu ada di SE. Inilah yang seharusnya di dalam undang-undang naik poin-poinnya itu. Sehingga jadi tidak bias. Tidak bias. Ya, mudah-mudahan SEK Polri ini menjadi ini awal ya, obat penawar awal bagi masyarakat terhadap yang ingin berekspresi melakukan kritik kepada kebijakan pemerintah, tapi oleh DPR maupun pemerintah harus diambil untuk dalam perubahan Undang-Undang ITE. Oke. Baik Pak, untuk revisi Undang-Undang ITE ini pengajuannya tidak hanya sekarang. Di tahun 2015 juga pernah diajukan dan hasilnya disahkan pada tahun 2016. Sebenarnya apa sih beda substansi isi kalau dari... tidak salah itu juga perubahannya sangat tidak mendasar atau setengah-setengah lah, karena hanya menyangkut pidana. Tetapi perbuatan dalam pidana itu kan yang penting perbuatan yang bagaimana yang bisa dipidana. Walaupun ini banyak yang menjadi delik aduan, tapi itu kalau dia mengadu karena misalnya tadi melaporkan yang tidak benar, langsung bisa proses. Kayak apapun, ketika hal yang pakai alat bukti, 2 alat bukti cukup, dia langsung bisa diproses. Nah ini dalam perubahan nggak ada, tidak ada perubahan maksudnya di pasal-pasal tentang perbuatannya, yang ada di sanksinya. Sebetulnya masyarakat bukan di sanksinya, di tindakan atau tindak pidana atau perbuatan yang macam mana saja yang bisa dia dilindungi ketika dia berekspresi misalnya. Kalau itu tidak ada dalam perubahan ini. Nah, maka yang penting dalam perubahan itu adalah bagaimana tindakan-tindakan yang boleh atau dapat dilindungi, yang bagaimana yang tidak dapat dilindungi. Ini penting bagi masyarakat dan bagi penegak hukum. Kalau ini masih tetap seperti itu, hanya surat edaran Kapolri saja yang bisa membendung surat edaran Kapolri ini saja yang bisa membendung kesewenang-wenangan penegak hukum. Harusnya kesewenang-wenangan penegak hukum itu tidak bentuknya dengan surat edaran Kapolri, itu di undang-undang dengan penjelasan tentunya, dengan pasal-pasal yang lebih rinci terkait dengan apa maksudnya tentang tadi hoax, fake news maupun hate speech gitu. Apa SE itu cukup kuat Pak untuk melindungi masyarakat? Sementara bisa, tetapi penegak hukum kan tidak hanya Polri, di situ ada jaksa, ada hakim, dan penegak hukum lain, penyidik misalnya di PPNS. Itu dia tidak bisa juga mewakili atau bisa juga surat edaran ini dipakai. Hakim misalnya dia tidak terikat dengan SEK Polri, jaksa juga tidak terikat karena institusi yang berbeda. Maka dari itu kalau undang-undang maka seluruhnya terikat dengan substansi dari SEK Polri itu. Itu yang terpenting, sehingga dia harus diangkat. Tidak hanya Kapolri, masyarakat, pengacara, catur warna itu catur bangsa itu, dari pengacara, polisi, jaksa sampai hakim, bahkan sampai LP, dengan undang-undang dia terikat. Tapi kalau SEK Polri, pengacara merasa tidak, kalau beruntung dia pakai itu misalnya. Masuk jaksa juga tidak, dia terikat sebetulnya secara institusi, termasuk juga di hakim, apalagi hakim. Berarti tidak terlalu kuat dong Pak? Karena proses penyidikannya kan di awal di polisi yang menggunakan, maka itu. Tetapi paling tidak ini sudah menjadi hal yang baru dan yang penting lah
dianggap, makanya semua harus memberikan ruang SE ini. Tinggal bagaimana nanti penegak hukum yang lain, jaksa dan hakim bisa mengakomodir, kalaupun dia dalam bentuk SE, mengakomodir secara substansi maksud dari Pak Kapolri ini. Saya pikir ini suatu yang bagus lah. Pak Kapolri pertama diangkat sudah memberikan semacam kalau orang haus minum awal lah air gitu, enak nih kita bisa lagi berekspresi. Kurang lebih dulu kan awal-awal semua mengerem, tidak berani berekspresi, memberikan kritikan kalau misalnya tidak ada SK, paling kalau tidak sebagai sandaran awal lah. Tapi ini memang secara hukum tidak kuat gitu, tidak kuat, tapi substansinya bagus. Ini harus ditingkatkan lagi dalam dibentuk undang-undang nanti di perubahan. Dengan pentingnya revisi undang-undang ITE yang dilakukan nih Pak, ini kan tentunya dengan tapi sebenarnya gini, dan surat edaran Kapolri itu mohon maaf hanya dalam proses penegakan hukum sebetulnya. Pasal-pasal tentang perlindungan berekspresi secara umum tidak bisa juga di SI ini. SI ini kan bagaimana cara menerapkannya kan gitu. Tapi substansi undang-undang yang diinginkan oleh teman-teman media dan teman-teman LSM ini adalah perlindungan ekspresi terhadap kritisi terhadap kebijakan publik ini belum ada. Artinya gini, kalau SE sewaktu-waktu diubah pun akhirnya orang bisa kena gitu kan, karena undang-undangnya tidak berubah. Maka dari itu undang-undang terhadap perlindungan kebebasan berekspresi itu, terutama kaitan dengan kebijakan-kebijakan publik, harus dilindungi dalam undang-undang. Itu penting juga. Ini SE hanya proses penegakan hukumnya. Dengan adanya desakan-desakan dari berbagai pihak, nyatanya pemerintah dan DPR ini juga tidak memasukkan revisi undang-undang ini ke dalam prolegnas Pak, prioritas di tahun 2021. Itu artinya dari 33 rancangan undang-undang yang akan direvisi, undang-undang ITE ini tidak termasuk. Bagaimana Bapak menanggapi ini? Ya, teman-teman media sama teman-teman LSM harus dorong terus, harus menjadi dia prioritas. Ekspresi dan refleksi dari masyarakat itu juga harus diakomodir oleh DPR dan pemerintah. Dan itu sewaktu-waktu bisa diubah kalau memang itu menjadi hal yang sangat serius, signifikan bagi masyarakat. Hari ini tidak bisa, kalau misalnya nanti tahun depan dianggap signifikan, pasti akan diubah. Maka dari itu perlu untuk memberikan informasi, memberikan masukan kepada pemangku kepentingan, DPR dan Presiden misalnya dalam hal ini. Dan saya yakin teman-teman DPR dan Presiden juga kalau ini dianggap signifikan pasti akan memberikan prioritas terhadap penanganan perubahan undang-undang ITE. Oke, baik. Dengan adanya rencana revisi Niki, banyak yang mendukung, tapi juga ada berbagai pihak yang mengatakan bahwa revisi ini tidak perlu dilakukan karena undang-undang ini sudah cukup bagus, hanya saya perlu didorong atau didukung dengan sarana-sarana yang lain. Salah satunya dengan pembentukan polisi cyber atau polisi virtual. Apakah ini efektif, Pak? Kalau di dalam hukum itu, menurut Friedman itu kan ada tiga. Ada substansi law, ada structure legal substansi, legal structure, legal culture. Artinya kalau hanya pendekatannya di legal structure, yaitu penegakan hukumnya seperti tadi, ya pasti kurang karena kita sendiri di undang-undang tetap harus ada perlindungan jaminan itu. Kalau misalnya asumsi yang kayak tadi seluruh strukturnya baik semua, undang-undang kayak apapun tidak jadi masalah. Tapi kalau masih ada beberapa oknum-oknum yang dalam tanda kutip tetap melakukan langkah-langkah yang melampaui kewenangannya atau mengambil kewenangan itu karena merasa bagian dari proses hukum dan bagian dari kewenangannya yang melebar kewenangannya itu masih bisa dilakukan. Maka tiga hal ini, legal substansi, legal structure, dan legal culture harus semua bersatu padu untuk melakukan berlakunya atau sistem hukum bisa berjalan atau sejalan. Jadi strukturnya harus juga dibenahi, tentunya dengan surat edaran ini sudah banyak pembenahan, tapi juga substansi, legal substansinya, undang-undangnya juga harus ada. Sehingga penegak hukumnya nggak gampang lagi. Kan penegak hukum tidak ada polisi, ada jaksa hakim. Kalau hanya
surat edaran tadi kan baru satu lembaga aja, dan dia yang lainnya nggak terikat. Tapi kalau sudah di undang-undang dimunculkan, maka seluruhnya penegak hukum, masyarakat, pemerintah harus tunduk dalam undang-undang itu. Gitu. Maka dari itu legal substansinya, legal structure-nya, termasuk sekarang legal culture-nya dengan mendidik masyarakat tadi, misalnya melakukan kritik dengan bertanggung jawab, semua pihak termasuk pers juga melakukan hal yang sama. Di sisi lain, ketika kita mengkritisi kebijakan, kita ramai-ramai jangan dong orang mengkritisi kebijakan kita kriminalisasi gitu, orang mengkritisi kebijakan dikriminalisasi, itu juga jangan. Ya, ramai-ramai kita juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat, terhadap pemerintah ada persepsi yang sama terkait undang-undang ITE begitu. Jika nantinya undang-undang ITE ini akan direvisi oleh pemerintah, Pak, pasal-pasal mana saja sih yang harus dilakukan perubahan? Ya itu 26, 27, 28, 29 pengenaan terhadap hoak, ujaran kebencian 28, kemudian juga pasal 27 yang pengenaan terhadap fake news, kebohongan atau misalnya termasuk pengenaan beberapa hal di luar suku, agama dan ras gitu yang memang kita tidak perlu anulir berkaitan dengan ujaran itu. Beberapa pasal itu yang terutama berkaitan dengan tindak pidana yang dikenakan bagi pengguna media sosial atau pengguna elektronik, teknologi informasi itu. Satu lagi terkait dengan banyaknya korban-korban yang dijerat dengan pasal atau undang-undang ITE ini, dan pada akhirnya status hukumnya tidak jelas, Pak. Bagaimana melihat hal ini, Pak? Mudah-mudahan dengan semangat SE Kapolri, walaupun hanya SE Kapolri ya, kalau itu sekali lagi hampir 300-an kalau nggak salah di media saya baca dengan korban dengan undang-undang ITE ini, kalau betul itu berkaitan dengan kebijakan publik, kritisi terhadap kebijakan publik, bukan kaitannya dengan suku, agama, ras. Walaupun dengan surat edaran semangat masyarakat seperti ini, mudah-mudahan belum kasasi, harusnya hakim-hakim di tingkat Mahkamah Agung bisa memberikan kebebasan bagi mereka karena paling hakiki di dalam Undang-Undang Dasar 45 kebebasan berpendapat itu sangat dijamin oleh Undang-Undang Dasar, kemudian dengan undang-undang juga, maka itu menjadi acuan sebetulnya. Karena pintu terakhir itu atau putusan terakhir itu kan ada di hakim. Hakim di Mahkamah Agung harusnya bisa memberikan kebebasan bagi mereka-mereka yang mengkritisi kebijakan publik, yang menyangkut kebijakan publik dan bukan personal dan bukan tentang sara, itu harus diberikan kebebasan. Dan saya sebagai pribadi dan teman-teman aktivis reformasi 98 yang mendorong demokratisasi lebih baik, harus tetap mengawal proses ini, proses pemerintahan agar lebih baik bersama-sama dengan tetap memberikan ruang-ruang kritisi terhadap kebijakan pemerintah dimanapun itu berada. Baik pemirsa Bali Express, demikianlah tanggapan dari Bapak Lanang Putra Perbawe terkait dengan rencana pemerintah untuk melakukan revisi Undang-Undang ITE, dan semoga nantinya Undang-Undang ITE ini bisa memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan ruang berpendapat dan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, sebelum itu pemirsa Bali Express, kita juga akan berbincang terkait dengan latar belakang Bapak Lanang. Niki Bapak Lanang ini juga sering ngayah nopeng. Oh ya, itu bagian hobi sama anak-anak mahasiswa. Jadi karena di kampus itu ada Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya pengabdian kepada masyarakat, salah satunya kita ngayah nopeng di beberapa tempat terutama yang membutuhkan, dan kita tidak pungut biaya, betul. Jadi topengnya itu biasanya topeng keras, topeng tua, bondres sama sidekari, topeng sidekari, karena itu bagian juga tujuan untuk mengabdi kepada Bali, terutama pada Buleleng. Semoga ini bermanfaat. Nah, karena juga teman-teman atau adik-adik mahasiswa juga kan perlu ekspresi. Cuma sekarang agak berkurang karena ada corona ini, jadi agak berkurang. Tidak semua boleh karena PSBB kan dikurangi. Ada beberapa yang masih tetap bisa melakukan dengan tetap protokol kesehatan. Saya hargai itu, dan ini sudah menjadi keputusan bersama untuk menekan jumlah yang kena pandemi. Tetapi kalau ada sekali lagi yang
meminta kita untuk ngayah, kita siap untuk ngayah. Jadi awalnya itu memang hobi Pak ya? Ya dari kecil sebenarnya senang nari, Oh, cuman setelah SMP, SMA udah jarang sampai kuliah. Terus waktu-waktu ini kurang lebih 2 tahun yang lalu ada adik-adik mahasiswa yang ngajakin, Pak yuk ngayah, ya yuk saya coba gitu. Ternyata luar biasa lah, ada seperti kepuasan batin yang tidak bisa diukur, yang bisa dilakukan gitu. Apakah ketika ngayah Nopeng itu adakah edukasi hukum yang dilakukan? Ya salah satunya ini Undang-Undang ITE. Biasanya kita sampaikan hati-hati dengan jarimu harimaumu. Hati-hati menyampaikan pendapat di media sosial biar tidak menjadi masalah. Saya bilang gitu. Juga kaitannya dengan narkoba. Hati-hati anak-anak atau adik-adik dengan narkoba. Nah, teman-teman yang mahasiswa yang mempelajari tentang hukum adat biasanya bagaimana kalau di tempat ngaben, apa ngaben yang utama, kemudian apa saja yang penting-penting dalam upacara ngaben, arti-artinya gitu. Termasuk misalnya kalau ngenteng lingge, apa artinya. Ya sedikit lah, mungkin tidak banyak, tetapi masyarakat paling tidak ada hal-hal yang penting yang mereka dapat info, edukasi yang bisa dilakukan. Termasuk sebetulnya enaknya ngayah itu sebelum ngayah kita dapat ngobrol sama masyarakat. Apa input mereka kaitan dengan perkembangan di kebijakan pemerintah atau kebijakan di kabupaten terkait hal itu, terkait COVID itu banyak kita dapat masukan. Sama sebenarnya, makanya yang salah kami juga banyak kritisi karena kita dapat input juga ketika ngomong, Pak gimana nih kok kita keluar harus bayar sekian, di sini bayar sekian, kita ada misalnya nih contoh masyarakat datang ada sakit langsung yang ngantar pun harus direpit gitu kan. Ada gitu udah sakit dapatnya uang harus bayar gitu misalnya. Ini contoh-contoh. Kok bayar? Ya bayar segini gitu. Harusnya kan ada protap, kalau yang ngantar mungkin satu saja, ketiga-tiganya. Ini mungkin di tingkat pimpinannya nggak tahu, tapi di tingkat pelaksanaannya berbeda itu di lapangan. Maka sekali-sekali memang harus dicek dia ke bawah, teman-teman di tingkat pimpinan apa betul nggak apa yang menjadi keinginan Pak Jokowi, Pak Gubernur itu di tingkat rumah sakit betul nggak pelaksananya? Ya jangan bila perlu kalau namanya inspeksi jangan sampai ditahuin, bila perlu jadi menyamar jadi orang biasa gitu kan biar tahu. Kalau inspeksi dengan udah banyak iring-iringan ya pasti mereka baik-baik semua kan. Perlu juga sekali-sekali harus dicek apa benar nih masyarakatnya yang seperti itu memberikan informasi yang salah atau memang betul dalam pelaksanaan di lapangan berbeda. Bisa saja mungkin teman-teman kita di lapangan di rumah sakit capek dan sebagainya. Dengan situasi sekarang sudah sekian tahun ya, 1 tahun lebih ini, apalagi Nyepi udah kedua kali nih. Mereka perlu juga support kan, support tenaga, support energi, support vitamin, support macam-macam lah, sehingga kerjanya makin kuat. Tapi kalau ini pemerintah nggak support, lesu pasti mereka, karena sudah bertahun-tahun, ya berbulan-bulan, udah setahun menghadapi pandemi ini, siapapun pasti secara fisik dan psikis akan kedodoran juga kalau nggak disupport oleh pemerintah. Penting ini untuk dilakukan dan kita ke bawah dapat info-info tentang hal itu dari masyarakat. Iya, luar biasa sekali ya. Selain ngayah juga dapat memberikan edukasi dan mendapatkan input dari masyarakat, bagaimana kebijakan itu berjalan di masyarakat. Baik pemirsa Bali Express, untuk pemirsa yang memiliki pertanyaan ataupun ingin melakukan konsultasi hukum, bisa komen di bawah ini, nantinya akan ditanggapi oleh LBH Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati. Baik pemirsa Bali Express, demikianlah perbincangan kami di pagi hari ini bersama Bapak Lanang Putra Perbaul, dan tentunya mudah-mudahan apa yang kami bahas bisa menjadi menambah pengetahuan pemirsa Bali Express sehingga menjadikan pemirsa lebih bijak dan beretika dalam menyampaikan pendapat dan menyuarakan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.